Halo bro semua, kembali lagi bersama The Nyoms 90s Channel. Penutup tahun 2024. Tahun 2024 ini di akhir tahun gue nggak dapet job manggung. Ada sih job manggung sih di beberapa tempat gitu ya, tawaran. Cuma gue lebih mikir kayaknya gue bakal menghabiskan tahun baru ini di bareng sama keluarga. Tapi sekarang gue masih di tempat kerja gue di Autozir. Dan yang pastinya buat teman-teman semua yang sedang berusaha dan sedang berjuang ngamen di tahun 2024 ke 2025, gue ucapkan semoga sukses manggungnya. Semoga di tahun 2025 juga makin banyak job, makin banyak kenaikan harga ngamen, ada perubahan harga ngamen di situasi ketika kita sedang menghadapi yang namanya pajak 12%. Yang pastinya untuk refleksi gue di tahun 2025, mudah-mudahan sih gue berharap banyak perubahan lah ya di dunia permusikan, terutama di dunia ngamen pengamenan, dunia kafe dan juga bar to bar dan juga lounge to lounge dan juga resto to resto. Mudah-mudahan banyak job-job yang harganya lebih oke. Dan yang pastinya buat teman-teman yang baru gabung di dunia pengamenan, mudah-mudahan juga lo makin banyak jobnya, makin banyak cuannya. Dan buat senior gue, mudah-mudahan lo masih bisa bertahan di tahun 2025, dan termasuk generasi gue juga tahun 2025, mudah-mudahan kita masih dapat job ya, amin ya rabbal alamin. Yang pastinya gue mengucapkan sukses terus buat teman-teman semua yang tahun 2024 ke 2025 masih bertahan di dunia musik, terutama di dunia pengamenan. Sedikit refleksi gue di tahun 2024 kemarin. Jadi tahun 2024 kemarin bukanlah tahunnya gue sebagai musisi pengamenan, karena banyak banget job-job yang akhirnya hilang dan punah gitu ya. Nggak punah sih, maksudnya beberapa job-job keren gitu ya di tahun 2024 itu. Gue intensitas manggungnya itu di kafe bar to bar itu berkurang lumayan banyak gitu ya. Dan juga karena orang-orang mungkin pada tahu kalau misalkan gue kerja di dua tempat gitu, di pagi dan malam gitu ya. Dan banyak sekali kafe-kafe yang mungkin tidak mengajak gue, karena atau teman-teman gue yang main di kafe yang tadinya banyak ngajakin gue, dan banyak pada akhirnya mereka berpikir dua kali gitu untuk ngajak gue, karena gue masih harus sibuk di dunia kerja gue gitu. Dan alhamdulillahnya gue makin menemukan banyak teman-teman gue yang bisa berjuang sama gue di terutama di dunia musik ya, maksudnya di dunia musik sampai saat ini bertahan gitu. Thank you banget buat teman-teman gue yang berlalu begitu saja, dan mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran buat gue gitu ya. Cuma mereka banyak ngasih gue pengalaman di tahun 2024 di tahun sebelum-sebelumnya gitu, sebelum 2024. Dan alhamdulillahnya gue masih bisa bertahan gitu di dunia perkafean, dan atau gue masih bisa bertahan untuk mencari uang di dunia musik gitu. Buat teman-teman gue yang mungkin di tahun 2024 kemarin alhamdulillah banyak meraih kesuksesan, gue ucapkan selamat kepada mereka gitu ya. Dan yang mungkin di tahun 2024 kemarin pada akhirnya jobnya banyak yang berkurang gitu, jangan bersedih. Mudah-mudahan di tahun 2025 teman-teman semua kebagian jatah untuk kebanjiran job juga gitu ya.
Karena gue lihat di tahun 2025 ini kan banyak hal yang baru gitu ya, banyak hal yang baru, banyak situasi yang baru, banyak perubahan yang baru. Kayak misalkan tahun depan itu kita akan realisasi kebijakannya presiden baru gitu ya. Dan di 2024 kemarin kan masa peralihan di mana presiden yang lama turun digantikan dengan presiden yang baru, dan juga banyak pimpinan-pimpinan daerah yang baru ya. Pokoknya pesta demokrasi lah gitu. Gue juga nggak tahu banget nih di tahun 2025 situasinya akan seperti apa di dunia permusikan, terutama di ngamen kafe-kafe. Apakah masih banyak kafe yang membutuhkan sarana entertainment? Tapi yang gue lihat sih bakalannya banyak banget event-event gede gitu ya yang akan bermunculan di tahun 2025. Karena mungkin di tahun 2025 sehabis lebaran itu masa penentuan di mana stabilisasi ekonomi. Asik, berat banget bahasa gue. Ya yang gue lihat di berita sih ya, gue lihat di kanal-kanal berita gitu, atau baca di Instagram atau sosial media gitu ya. Banyak yang bilang bahwa penentuan kenaikan taraf hidup masyarakat Indonesia itu, atau ekonominya Indonesia itu akan dilihat di Lebaran gitu, atau di masa-masa Lebaran lah ya, sehabis Lebaran. Apakah itu akan terus naik ataukah akan turun gitu, karena banyak kebijakan-kebijakan baru dari presiden kita yang baru yang akan terrealisasi di tahun depan gitu. So jadi gue nggak tahu nih kira-kira dunia musik atau dunia kuliner atau dunia kafe dan juga segala macam bentuk sarana nongkrongnya anak muda atau orang-orang gitu ya akan tetap menyediakan entertainment atau enggak gitu. Karena gue lihat juga di 2024 itu banyak banget kafe yang akhirnya menyerah dan tutup dan tidak beroperasi lagi gitu. Walaupun di 2023 dan tahun-tahun sebelumnya juga ada beberapa gitu kafe-kafe yang tutup, tapi di tahun 2024 kemarin struggle banget gitu ya, karena banyak kafe yang akhirnya nggak bisa bertahan dan mereka harus tutup gitu. Nah, gue nggak tahu di tahun 2025 apakah ada suatu hal yang baru atau mungkin ada suatu hal yang lebih mengejutkan gitu ya. Gue berharapnya sih buat teman-teman para musisi-musisi kafe, musisi ngamen di 2025 ini mendapatkan jawaban kepastian mengenai karir lo semua di dunia musik gitu. Cuma gue memberi saran nih kepada teman-teman semua yang sekarang bergelut di dunia musik, entah itu kafe atau mungkin entah itu session atau mungkin apapun itu. Gue sedikit memberi saran bahwa mulailah untuk berkarya gitu, karena kayaknya tuh di tahun depan itu bakalan banyak panggung-panggung baru buat artis-artis baru juga gitu yang akan bermunculan antara sekitar 2025 sampai 2010. Gue tahu dari apa, karena trennya itu di 2024 tuh banyak lagu-lagu hits dari teman-teman gue gitu ya yang kemarin rilis di 2024 itu lumayan panjang sih masa popularitasnya sampai hari ini juga masih banyak yang dengerin, terutama kalau misalkan musik lo itu udah dipublish ke media sosial kayak Instagram, Reelsnya Instagram atau TikTok gitu ya. Itu sarana banget buat lo semua yang sekarang lagi main musik dan lo mencoba untuk berkarya di musik gitu ya. Entah lo mau menjadi musik mau recording atau lo mau berkarya di
covering musik atau lagu lo sendiri. Cuma di 2025 gue saranin lo udah bisa publish gitu karya lo di platform-platform tersebut gitu. Entah lo mau Spotify atau mungkin lo mau Deezer dan yang lain gitu untuk sebagai sarana rilis lo, atau sekalipun lo harus masuk di TikTok gitu. Dan gue saranin kayaknya lo perlu memulai di tahun depan itu dengan itu gitu, karena gue lihat sih trennya bakalan banyak yang kesana gitu. Gue sendiri pun juga akan mencoba untuk rilis lagi gitu ya, walaupun kemarin-kemarin udah gue coba di beberapa band, tapi tahun depan kayaknya gue bakalan masuk ke sana gitu. Walaupun gue nggak akan juga selama ada rezekinya gue di ngamen kafe ke kafe, gue nggak akan berhenti di situ juga gitu, dari situ juga. Tapi gue mencoba untuk rilis di platform-platform untuk karya gue, atau mungkin nanti gue bisa jadi musisi cover gitu ya. Jadi gue menyarankan buat teman-teman semua yang sekarang sedang bergelut di dunia musik atau lagi ngegenjreng gitar di dunia di cafe to cafe, gue saranin lu coba bikin karya mulai dari tahun depan, dan bagusin karya lo buat sekomersil mungkin supaya lo bisa masuk ke platform tadi kayak misalkan TikTok, Spotify, atau bisa jadi lagu-lagunya dari Reels gitu ya. Nah itu lo rencanain deh di awal-awal tahun dan lo bisa rilis di tahun depan gitu aja sih. Oke, buat teman-teman semua yang nonton channel YouTube-nya The Nyoms 90s, gue ucapin selamat tahun baru. Semoga lo sukses di tahun 2025. Semoga gue mendoakan supaya lo juga tetap mempunyai mental yang lebih kuat, mental yang super duper canggih. Dan gue juga punya saran satu nih, jangan pernah terpancing sama yang namanya AI, khususnya buat temen-temen yang emang punya passion di musik terlalu besar yang gede banget gitu ya. Jangan terpengaruh sama yang namanya AI. Lo bikin seorisinalitas mungkin karya lo, jangan pernah lo menggunakan AI, karena AI itu adalah pembunuh seni seyogyanya sebenarnya gitu ya. Lo tinggalin pemikiran lo untuk menggunakan AI, tetap lo gunakan konvensional instrumen lo. Jangan pernah lo berpikiran membuat musik dari AI atau artificial intelligence. Itu saran gue. Oke, terima kasih, itu aja dari gue. Selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan lo sukses di tahun 2025. Dan jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan apalah namanya itu. Bye bye. Thank you bro.